Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. Sekarang sudah tanggal 10 dan aku baru bikin energy update. Gak apa-apa ya, yang penting pesannya tersampaikan dan semoga masih ada manfaatnya buat teman-teman semua. Dan untuk bonus, karena aku terlambat, eh aku mau pakai deck baru aku ini untuk sekalian di video ini juga aku bikin pick a card untuk pesan semesta bulan Juli buat teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Jadi bulan Juli ini pesan yang aku dapat seperti banyak karma-karma yang sedang berbuah. Artinya eh, kayak alam atau kehidupan ini sedang menyeimbangkan diri juga kan, dan begitu juga dengan karma kita juga sebenarnya selalu diseimbangkan, cuman di bulan Juli ini aku ngerasa agak banyak nih yang bermunculan. Jadi misalnya kalau selama ini kamu sering berbuat baik, nah di bulan Juli ini kamu bisa jadi merasakan banyak buahnya gitu. Jadi banyak kelancaran, banyak kebaikan yang orang-orang berikan juga buat kamu, dan ada aja kemudahan. Begitu juga ketika kita uh, di bulan-bulan atau tahun-tahun sebelumnya banyak melakukan kekeliruan dan tidak belajar dari kesalahan gitu, tapi malah kalau ada masalah tuh kita tumpuk dan kita biarin dengan harapan masalah itu bisa hilang sendiri. Nah di bulan ini tuh kayak nongol gitu, nongol buah dari ignorance-nya kita, buah-buah dari ketidakpedulian kita terhadap masalah itu. Nah, sarannya sih yang aku terima, karena ini memang sebenarnya kan nggak bisa dilawan ya. Malah ini adalah jalan diri kita, soul kita, dan kehidupan kita tuh menyeimbangkan gitu. Jadi kayak misalnya, uh, contohnya beberapa tahun kebelakangan mungkin kamu kurang memperhatikan kesehatan gitu ya. Banyak makan makanan yang kurang baik, terus karena mungkin sibuk kerja gitu ya. Nah, sekarang nih kayak baru merasakan akibatnya. Jadi kayak tahu-tahu pas check up kolesterolnya tinggi, atau tahu-tahu ada penyakit yang nongol sekarang. Sebenarnya eh, kita diharapkan untuk menyikapi itu dengan bijaksana dan lebih baik, tidak dengan marah-marah atau tidak dengan merasa diri paling malang gitu ya, tapi dengan oh ya sudah, berarti alarm dari Tuhan nih, gue udah harus mengubah gaya hidup gue atau pola makan gue. Sebenarnya kayak gitu. Yang namanya musibah atau penyakit atau apapun yang secara mata manusia itu sepertinya hal yang kurang mengenakan, sesungguhnya itu bentuk dari peringatan, dan peringatan itu kan bukan peringatan yang bukan artinya kita dihukum ya, justru karena Tuhan sayang sama kita, jadi kita masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri gitu. Jadi diharapkan teman-teman yang mengalami karmanya berbuah dan tidak enak, diharapkan bisa melihat itu sebagai kesempatan untuk memperbaiki apa yang selama ini nggak diperbaikin. Sama aja kayak misalnya kita sering buang sampah, kemudian pas hujan banjir. Itu kan reaksi yang sebenarnya wajar ya. Itu reaksi alam kepada ketidakseimbangan. Tubuh juga seperti itu. Dan secara spiritual pun ada keseimbangan yang juga akan terjadi ketika kita berat sebelah gitu. Semuanya akan seimbang dan bentuknya mungkin bisa berupa kehilangan uh, teman gitu ya. Misalnya kita terlalu, contoh lagi, kita terlalu attach atau kita terlalu nempel sama seseorang, sama teman gitu ya, dan kita mengidolakan dia. Nah itu biasanya akan diseimbangkan dengan cara hubungan itu mungkin akan dijauhkan. Dan itu wajar aja. Segalanya yang terlalu dalam kehidupan ini akan diseimbangkan lagi menjadi netral. Dan ya itu sih nggak perlu nunggu lama. Semakin kesini semakin cepat
yang namanya karma itu berbuah. Makanya diharapkan kita lebih bijaksana dalam mengucapkan kata-kata atau lebih mindful ya. Lebih mindful artinya kita sadar apa sih alasan kita melakukan sesuatu. Selalu coba tanya ke diri sendiri. Gue mau apapun yang gue mau lakukan gitu. Gue mau pergi ke suatu tempat, gue mau berteman dengan siapa, gue mau melakukan sesuatu. Itu tanya dulu ke diri sendiri sebenarnya motifnya apa gitu, sebenarnya untuk apa. Sama kayak misalnya kalau teman-temanku suka ada yang ngomong, aduh aku pengen punya pacar gitu, itu biasanya aku akan balikin ke dia, untuk apa gitu kan, ya biar nggak sendirian aja. Tapi kalau niatnya hanya seperti itu, ya memang akhirnya tujuan punya pacar itu hanya sebatas untuk mengobati kesendirian. Padahal kan kalau kita punya niat yang lebih mulia, relationship itu akan menjadi sesuatu yang lebih satisfying, lebih memuaskan daripada sekedar kesepian gitu. Semua orang ya kesepian kan. Alangkah baiknya ketika kita punya niat yang lebih kayak lebih kayak gini ya. Aku sendiri jujur waktu pengen punya pacar, niatnya karena orang lain punya pacar gitu. Biasa kan kita kayak gitu, peer pressure. Tapi ketika niatnya kayak begitu, akhirnya yang datang adalah orang-orang yang juga nggak tulus gitu, karena memang itu bukan niat yang tulus. Tapi malah ketika aku berhenti pengen punya pacar gitu, ya udahlah, nggak usah aja gitu, malah didatengin. Jadi make sure apapun yang kita lakukan niatnya selalu yang terbaik gitu. Well, jadi Juli ini jangan, ya itu tadi paling ya sarannya, jangan marah-marah ketika hal yang tidak enak terjadi, dan disyukuri aja ketika banyak kelancaran dan kemudahan datang ke dalam hidup kamu, dan terus lakukan kebaikan. Karena mungkin nggak sekarang kita ngerasainnya ya, tapi sistem di alam semesta ini tidak pernah berhenti menjaga keseimbangannya. Jadi apapun yang kita lakukan itu selalu akan balik lagi ke kita berkali-kali lipat, teman-teman. Gitu. Jadi Juli, just in case kamu juga yang aku bilang kayak kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, biarkan aja itu terjadi. Pokoknya biarkan aja apapun itu menimpa kamu. Anggap aja itu melunasi. Mungkin ada hal-hal yang kamu lakukan di masa lampau yang sebenarnya juga melukai orang. Karena kalau kita malah balik mengejar sesuatu yang hilang atau kita melawan keadaan, hutang karmanya nggak lunas, malah berputar-putar terus seperti itu. Ini aku akan ambil 4 kartu. Satu, kagak kelihatan ya. Satu, kamu pilih satu ya. Nanti aku bacain. Ini adalah pesan semesta untuk kamu di bulan Juli. Pilih satu aja. 2, 3. 4. Tarik napas, buang napas, niatin supaya pesan yang kita dapat bermanfaat buat kita semua, termasuk buat aku, dan bisa secara sadar kita aplikasikan sarannya. Aku baca nomor 1 dulu. Nih teman-teman yang pilih nomor 1 di sini. 1, 2, 3, 4. Oke, ini gambarnya sunset dinner, cantik ya. Di sini ada gambar meja dan kursi-kursi dan ada hidangannya. Kemudian ada bunga-bunga di sekelilingnya. Ada juga fairy lights, tuh ada lampu-lampu kecil. Sunset dinner. Di sini sih tulisannya an invitation
awaits you. Yell to the stars that you are ready to go. Nah, buat teman-teman yang pilih kartu nomor 1, pesannya mungkin masih ada hubungannya dengan pesan semesta tadi. Jadi ini mungkin adalah buah karma kamu yang baik yang sedang berbuah. Jadi ada ajakan untuk berkolaborasi, bekerja sama, bikin proyek baru, atau mungkin ada ajakan romantis untuk memulai suatu hubungan yang baru dari orang yang tidak disangka-sangka, dari tempat yang tidak disangka-sangka, yang kayaknya gue nggak pernah ngelamar ke tempat itu gitu ya, atau gue nggak pernah kenal orang ini gitu ya. Nah, di sini sih sarannya untuk give it a shot, dicoba aja dulu dengan perasaan yang innocence ya. Jadi jangan dengan perasaan insecure atau curiga, karena apapun yang kita rasain itu akan tervibrasi keluar dan malah attracting sesuatu yang memang seperti itu. Jadi kalau kamu belum udah curiga sama orang, ya kamu akan jadinya menarik sesuatu yang mencurigakan. Nah, jadi dicoba untuk dijalanin. Kalaupun nanti hasilnya nggak sesuai dengan yang diharapkan, nggak apa-apa. Karena life is all about experience. Kita itu menjadi pintar, menjadi kaya itu akan pengalaman hanya lewat hidup, bukan lewat sekolahan aja, bukan lewat baca buku. Kita nggak bisa punya wisdom dengan banyak baca buku, karena buku itu adalah pengalaman orang lain juga. So you have to have your own experience. Kita harus punya pengalaman kita sendiri. I think this is a good card. Ini adalah kartu yang baik ya. Karena ini juga menandakan sebenarnya kamu juga sudah siap untuk melakukan ini. Cuman kadang-kadang biasalah ya, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang kurang enak di masa lalu, jadinya agak cautious, agak khawatir. Tapi saranku sih, go for it. Lihat apa yang hidup kasih ke kamu gitu kan, apa yang semesta mau kasih ke kamu. Bilang ke semesta bahwa gue ready kok apapun itu gitu. Dan ya just enjoy the process aja ya. So this is Sunset Dinner nomor 1. Nomor 2-nya kartunya Sun Magic. Kok keren banget sih. Do not allow the power of your light to scare you into dimming yourself. Gue bacanya gitu amat ya. So, ini gambar di botol ya. Di botol ada cahaya. Di sekelilingnya ada bunga-bunga dan ada rubah. Di sini ada rubah. Ada kupu-kupu. Ya, kalau aku lihat sekelilingnya sih gelap ya. Dibandingin sama kartu ini kan beda tuh. Ini memang karena kebalik. Ini karena memang dia lagi sunset dan vibe-nya kayaknya lebih nyaman ini dibandingin kartu yang ini. Ya, jadi buat teman-teman yang pilih kartu nomor 2, aku ngerasa mungkin sekarang kamu lagi ada di situasi yang nggak enak banget gitu ya. Entah itu di kantor, terus kamu merasa kayak beda sendiri, kok orang-orang kayaknya bersikapnya begini, sedangkan gue beda sendiri, dan untuk sama ke orang lain tuh kayak berat gitu, karena it's just not yourself. Kayaknya kamu gak bisa untuk jadi orang lain, kamu hanya bisa jadi diri kamu sendiri. Sama di lingkungan apapun, dalam pertemanan, dalam suatu komunitas, mungkin kita memang berbeda, mungkin kamu memang berbeda, dan kartu ini menyarankan untuk tidak berubah, untuk tetap menjadi dirimu sendiri ya. Cahaya ini adalah, aku ngelihatnya seperti cahaya jiwa kita gitu. Jangan sampai kamu meredupkan dirimu hanya agar orang lain merasa nyaman gitu. Contohnya, kalau aku bisa kasih contoh, kadang kita kalau belajar sesuatu, kita tahu-tahu entah kenapa mudah mencernanya dan jadinya kayak pinter gitu kan, pinter sendiri gitu dibandingin orang lain. Nah, ketika kita tahu bahwa kita itu lebih bisa mencerna suatu informasi lebih cepat dari orang lain,
kita disarankan jangan turun ke levelnya orang yang masih mencerna gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya kemampuan seperti anak kuliahan, kemudian kamu bergaul dengan orang-orang dengan kemampuan berpikir seperti anak SMA, itu disarankan kamu tidak turun untuk ke level anak SMA gitu. Jadi tetaplah menjadi diri kamu yang cemerlang itu, yang cerdas itu, dan jangan takut, jangan takut dianggap macem-macem sama orang, karena kita mau baik pun orang tetap ada aja yang nganggap kita macem-macem. Jadi rugi kalau misalnya kita mengorbankan cahaya jiwa kita, mengorbankan jati diri kita hanya untuk biar bisa diterima oleh lingkungan. Just be yourself, karena dengan jadi diri kamu sendiri nanti orang-orang yang tepat akan datang. Ketika orang yang tidak tepat, misalnya dia nggak tahan gitu ya dengan diri kamu, ya dia akan rontok sendiri dari hidup kamu gitu, dan itu akan tergantikan. Kalaupun dia tidak rontok, dia akan naik ke frekuensi kamu. Dia akan ikut dan terinspirasi menjadi orang yang mungkin lebih baik, mungkin lebih jadi dirinya sendiri, karena dia melihat kamu kayak, wah dia nyaman dan berani menjadi diri sendiri, gue juga kayak gitu gitu. Karena aku pun jujur, kenapa aku senang ikut komunitas, dan asal komunitasnya baik ya. Kenapa aku senang melihat orang dan bergaul sama banyak orang? Karena aku merasa banyak yang bisa aku pelajarin di diri orang lain. Baik buruknya itu aku yakin kita semua manusia punya itu. Dan contohnya salah satu di komunitasku ada satu temanku yang aku juga belajar banyak dari dia. Karena aku merasa aku orang yang sudah jadi diri sendiri ya. Tapi ternyata ada orang yang lebih real lagi gitu, dan aku belajar dari dia. Ketika dia nggak mau nari, dia akan dengan lugas bilang aku nggak masuk besok gitu. Dia nggak peduli misalnya besok ada acara, kita harus ngeriung rame-rame, ada apa gitu. Ketika dia nggak mau datang, dia akan bilang nggak mau datang. Ketika dia mau udahan nih, padahal dia masih ada tarian-tarian lain yang biasanya kita belajar, tapi dia misalnya merasa lelah, dia nggak akan malu-malu bilang langsung, aku pulang ya gitu, udah capek gitu. Kita kan kalau orang kan, aku aja masih kadang suka merasa nggak enak untuk bilang udahan gitu ya, walaupun pada akhirnya udahan juga. Cuman kalau dia benar-benar nggak ada ragunya untuk say something yang kalau emang udah enggak gitu. Nah, aku sangat belajar. Nah, kamu juga kayak gitu. Be true to yourself, be true to your magic gitu ya. Jangan sampai mengecilkan diri hanya untuk supaya dicintai orang lain atau disayangi orang lain. Karena sebenarnya cinta yang sangat real itu adalah cinta kamu sendiri kepada dirimu, dan of course cintanya Tuhan kepada dirimu. Cinta orang lain itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan dan diri kita kasih ke diri kita sendiri. Bingung gak sih? Semoga bisa dicerna ya. Ini yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, hanging baskets. Aku baca dulu ya. Lean into the essence of receiving, for there await the things you've been telling yourself are out of reach. Hanging baskets, jadi keranjang-keranjang yang tergantung. Aduh, ini glossy banget. Lihat deh, di atas-atas ini ada keranjang-keranjang. Terus ya, di sini dia ditemenin sama seseorang, lagi duduk menikmati sore. Kok cakep banget sih? Kok enak banget gitu ya? Ya, intinya pesan untuk nomor 3, sebenarnya apa yang kamu tunggu-tunggu atau kamu impikan ya, yang kamu pikir kayaknya gue nggak bakal bisa deh mewujudkan impian itu sebenarnya bisa gitu. Asal kamu mau membuka diri, membuka hati, membuka pikiran, supaya ketika orang ngasih bantuan bisa diterima dengan baik. Ada loh orang-orang yang punya masalah dengan menerima. Ya, aku sendiri punya beberapa teman yang saking mandirinya, mereka biasanya anak-anak perempuan yang either mereka anak tunggal atau mereka anak sulung, itu punya masalah dengan menerima. Bantuin orang senang, tapi ketika menerima bantuan tuh susah banget rasanya, kayak nggak mau ngerepotin,
kayak nggak mau dianggap lemah gitu. Kalau menerima bantuan tuh kayak kesannya lemah banget sih gue gitu. Nah, ini adalah pesan buat kamu yang punya kebiasaan merasa seperti itu ketika mendapatkan bantuan. Karena kadang-kadang hanya dengan begitulah hidup kamu bisa maju. Hanya dengan begitulah kamu mendekati impian kamu. Gitu. Kita hidup gak bisa sendiri ya. Semuanya saling bergantung kepada manusia, kepada tanaman, kepada hewan, bahkan kepada bumi ini. Kita tuh bergantung. Jadi mandiri is okay. Kamu independen okay. Tapi ketahuilah kapan memang harus menerima gitu. Jadi kalau ada orang kasih kamu sesuatu, opportunities atau barang yang mungkin bisa membantu kamu berkarya lebih baik, terimalah dengan sukacita dan bersyukurlah karena itu adalah caranya Tuhan membantu kamu. Caranya Tuhan membantu kita gitu kadang-kadang ya memang harus lewat tangan orang lain. Gak perlu gengsi. Buang jauh-jauh perasaan gengsi. Just say thank you. Say thank you dan ya biarkan timbangan karmanya, balik lagi ya ke pesan semesta yang tadi, biarkan timbangan karmanya jadinya seimbang. Kita nggak bisa terus-terusan ngasih, ada kalanya kita harus menerima. So this is a good card juga ya. Palingan yang agak berat ya itu belajar menerima. Belajar menerima pujian. Percayalah ketika orang bilang kamu cantik ya percaya. Jangan diragukan. Percayalah ketika orang bilang kamu langsingan ya terima itu dengan sukacita gitu. Terus ini sebenarnya reminder buat aku juga. Aku juga salah satu orang yang masih susah terima pujian. Jadi kalau ada orang bilang aku narinya bagus misalnya, aku tuh masih ngerasa kayak ya kali gue narinya bagus, kayak banyak deh orang yang narinya bagus gitu. Well, mari kita sama-sama belajar untuk menerima apapun itu bentuk kasih sayang semesta, mau itu pujian, hadiah, peluang-peluang atau undangan untuk melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat buat kita juga. Yang terakhir, money magic. Aduh, it is in limiting belief that magic goes to die. Ini seru banget deh. Lihat tuh. Aku mau baca dulu artinya, karena jujur Li ini kartu baru, aku belum go through every card, jadi aku nggak terlalu tahu artinya. Aku mau tahu dia artinya apa karena di sini ada money-nya, cuman kata-kata di bawahnya nggak ada tentang uang. So please wait. Bentar ya, money magic ini sebenarnya tentang apa sih? Oh ya, keywordsnya adalah kekayaan, bahwa kekayaan itu ya, wealth itu selalu ada. Oh, oke. Ya, jadi ini tentang keraguan bahwa kamu akan selalu disupport, kebutuhanmu akan selalu ada gitu loh. Oh, oke. Jadi artinya juga ada dua nih. Kawans-kawans. Kita liatin dulu ya gambarnya ya. Ada tiga perempuan. Kayaknya ini juga menunjukkan suatu fase hidup ya, karena yang satu rambutnya hitam, yang tengah rambutnya grey ya, kayak beruban gitu. Yang kedua dia, yang sebelah kiri dia pakai semacam kerudung, semacam tutup kepala. Jadi sebenarnya kalau teman-teman belajar tentang mitologi Yunani atau dongeng-dongeng Eropa kalau nggak salah ya, ini seperti tiga dewi ya, ada tiga dewi yang menjaga keberlangsungan hidup, dan ini menandakan masa-masa remaja atau youth ya, masa muda, ini masa dewasa, karena di sana ketika
ada perempuan-perempuan yang budayanya kalau kita sudah menikah mereka harus pakai ini, tutup kepala. Dan ini adalah sosok usia senja dengan kebijaksanaannya ya. Mereka menjaga cahaya di tengah. Ini adalah kehidupan. So this is a cycle of life. Muda, dewasa, tua. Ini menandakan siklus hidup. Ini juga ada 3 di sini. Kalau aku ngelihat kayak capung, bisa juga ini kupu-kupu menandakan transformasi. Ini sambil baca simbolnya ya. Dan semuanya ada tanaman, ada bunga. So this is a symbol of life. Tentang uang, artinya percayalah uang itu sebenarnya, rezeki itu udah ditakar, sudah dijaga sama kehidupan agar tidak kurang. Kalau sampai uang kurang, itu berarti masalahnya ada di kita, bagaimana kita memanagenya, bagaimana kita menjemput rezekinya, itu perlu dipertanyakan. Karena dari sananya, ketika manusia lahir sampai manusia berpulang, Tuhan tuh sudah menakar segini rezekinya, biar si ini hidup cukup gitu. Nah, di sini kartunya mau bilang kamu jangan ragu, kamu jangan khawatir hidupmu cukup atau tidak. Yakinlah bahwa kamu akan dipelihara oleh kehidupan. Dan ini juga bukan tentang harus bentuk kekayaannya harus uang aja ya. Karena cara Tuhan memelihara kita kan kadang ya itu tadi lewat menerima bantuan, lewat menerima peluang-peluang gitu, tidak selalu lewat uang. Dan kartu ini yang aku bilang tadi artinya ada 2. Satu lagi adalah ketika kartu ini berhubungan dengan cinta atau suatu hubungan. Tadi dia bilang kemungkinan ada konflik karena uang dalam suatu hubungan. Ya pasti wajar ya, kita tuh kadang-kadang apalagi buat yang mau menikah atau sudah menikah, keuangan itu sangat penting dalam suatu rumah tangga. Jadi ada baiknya untuk saling transparan, saling terbuka, saling percaya. Kayak ketiga perempuan ini kan mereka deket-deketan menjaga. Jadi di sini mungkin pesannya buat kamu yang sudah berumah tangga atau hendak menikah, ada baiknya diomongin secara menyeluruh tentang keuangan. Gimana nih supaya kita bisa mengelola keuangan sama-sama supaya nggak jadi sesuatu yang merugikan dalam jangka panjang. Buat yang mau menikah juga buka-bukaan aja tentang penghasilan dia berapa, penghasilan kamu berapa, dan bagaimana nantinya ketika mau berumah tangga, apakah mau ada tabungan bareng atau sendiri-sendiri, itu diomongin. Ini bukan hal yang tabu sebenarnya. Kalau dalam relationship, justru ini akan menyelamatkan banyak relationship kalau misalnya kita bisa menjalaninya dengan baik dan transparan dan jujur gitu. Ini tentang uang. Uang selalu ada, ini pesan terakhir ya, uang itu selalu ada. Tapi bagaimana kita mengolahnya itu yang kadang-kadang bikin dia cepat habis. Menabung oke. Dan juga jangan terlalu pelit sama diri. Selalu, karena uang kan energi ya, selalu buat uang itu mengalir dengan flow yang baik. Jadi ada uang juga yang harus kita kasih ke orang. Ada juga uang yang harus kita kasih ke diri kita untuk seperti self reward lah. Tapi sebagian disimpan. Cela, gue ngomong kayak tahu aja gitu ya. Sorry ya, maaf ya, aku bukan pakar keuangan. Aku juga masih belajar teman-teman. Well, sudah setengah jam. Thank you for watching. Terima kasih untuk stay di channel aku. Dan tolong share channel ini ke orang lain yang kira-kira mungkin membutuhkan pesan-pesan yang uplifting. See you, semoga sehat-sehat dan semoga hari ini menyenangkan.